Halo adik-adik, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Ibu Ani di Ayo Belajar Channel. Apa kabar hari ini? Siap ya kita belajar lagi? Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang rangkaian listrik. Seperti biasa, sebelum kita memasuki ke pembahasan materi, silahkan adik-adik berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari bisa dengan mudah adik-adik fahami. Selamat belajar. Sebelum kita memasuki ke pembahasan materi, di sini Ibu sampaikan beberapa tujuan yang diharapkan bisa kita capai setelah kita mempelajari video ini. Di antaranya yang pertama, nanti diharapkan adik-adik mampu menganalisis perbedaan rangkaian hambatan seri dan paralel. Yang kedua, menghitung hambatan pengganti pada rangkaian seri dan paralel. Serta yang ketiga, menghitung kuat arus dan tegangan. Nah, ini diantaranya 3 tujuan yang diharapkan bisa kita capai setelah kita mempelajari materi kali ini. Langsung saja, yang pertama kita membahas tentang rangkaian seri. Rangkaian seri yaitu rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara berderet atau berurutan, seperti pada gambar berikut. Nah, tampak pada rangkaian seri ini di situ tidak ada percabangan ya dari kabel-kabelnya itu. Sehingga kalau rangkaian seri ini digunakan untuk merangkai lampu, ketika satu kabel terputus, maka semua lampu akan mati. Itu kelemahan dari rangkaian seri. Selanjutnya, ciri rangkaian seri yang pertama, kuat arus sama di setiap hambatan. Jadi kuat arus yang mengalir pada hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3 itu nilainya sama. Yang kedua, ciri yang kedua, tegangan pada setiap hambatan berbeda-beda sehingga diperoleh V total atau V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Dan yang terakhir, nilai hambatan total atau hambatan penggantinya adalah hasil penjumlahan dari semua hambatan. Di sini disimbolkan RS. RS itu artinya hambatan pengganti untuk rangkaian seri. RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Itu 3 ciri rangkaian seri. Selanjutnya, rangkaian yang kedua yaitu rangkaian paralel, yaitu rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersusun atau sejajar, seperti tampak pada gambar berikut. Coba adik-adik perhatikan ya di gambar rangkaian paralel ini. Kita lihat di sana ada percabangan dari kabel yang menghubungkan antara sumber arus dengan lampu. Percabangan ini yang menyebabkan jika salah satu kabel putus, maka tidak semua lampu akan mati. Yang mati hanya salah satu lampu saja. Nah, kira-kira dari 2 gambar ini tadi, rangkaian seri dan rangkaian paralel, rangkaian listrik di rumah adik-adik itu menggunakan rangkaian seri atau paralel? Coba adik-adik pikirkan ya. Kalau rangkaian seri, satu kabel terputus, semua lampu mati. Kalau rangkaian paralel, satu kabel putus, lampu yang lain masih menyala. Nah, kira-kira kalau di perumahan pakai rangkaian apa ya? Ciri dari rangkaian paralel diantaranya yang pertama, kuat arus yang mengalir pada komponen besarnya berbeda-beda, dimana I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Yang kedua, beda potensial pada rangkaian paralel besarnya sama. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, kalau tadi rangkaian seri yang sama itu kuat arus ya, sedangkan di rangkaian paralel yang sama itu beda potensial. Selanjutnya, hambatan pengganti untuk rangkaian paralel. Yang pertama, hambatan pengganti rangkaian paralel dengan 2 hambatan, di mana ada 2 hambatan yang dirangkai secara paralel. Hambatan penggantinya bisa kita tentukan menggunakan persamaan berikut, yaitu 1/Rp sama dengan 1/R1 plus 1/R2. Atau boleh juga dengan persamaan
RP sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R2. Nah, di sini ada dua rumus untuk menentukan hambatan pengganti rangkaian paralel yang terdiri dari dua hambatan. Ibu tidak akan memaksakan harus memakai yang mana. Silakan adik-adik pilih sendiri yang menurut adik-adik lebih mudah penggunaannya. Kita lanjutkan dengan hambatan pengganti pada rangkaian paralel dengan 3 buah hambatan. Sama seperti halnya pada rangkaian paralel dengan 2 hambatan, ada 2 rumus yang bisa digunakan. Yang pertama, 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Atau bisa juga dengan rumus ini, RP sama dengan R1 kali R2 kali R3 per R1 kali R2 ditambah R2 kali R3 ditambah R1 kali R3. Nah, sama seperti halnya yang 2 hambatan tadi, silahkan adik-adik pilih rumus mana yang memudahkan adik-adik dalam menyelesaikan soal-soal terkait tentang hambatan pengganti pada rangkaian paralel. Selanjutnya, perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Kalau kita lihat sekilas dari gambarnya saja sudah berbeda ya. Nah, yang sebelah kiri itu rangkaian paralel, kemudian yang kedua yang sebelah kanan itu rangkaian seri. Ada 3 hal yang berbeda di sini. Yang pertama, arus. Pada rangkaian paralel, arus yang mengalir pada masing-masing hambatan itu tidak sama, tergantung besar hambatannya, sehingga diperoleh I sama dengan I1 plus I2 plus I3. Sementara itu pada rangkaian seri, jumlah besarnya kuat arus yang mengalir pada hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3 besarnya sama. I1 sama dengan I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Yang kedua, ada tegangan atau beda potensial. Pada rangkaian paralel, tegangan atau beda potensial itu nilainya sama. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sedangkan pada rangkaian seri, V itu tidak sama, sehingga V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Yang terakhir, hambatan. Hambatan pada rangkaian paralel, 1 per RP sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Sementara untuk rangkaian seri, R-nya RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Ini perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Coba adik-adik amati dan adik-adik pahami ya perbedaannya di mana. Nah, untuk membantu adik-adik memahami penggunaan dari rumus-rumus tadi, di sini Ibu berikan beberapa contoh soal. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, sebelum ke soal, Ibu tanya dulu nih, kalau gambarnya seperti ini berarti rangkaiannya seri atau paralel? Seri ya, karena di situ gambarnya berurutan, tidak ada cabang. Nah, berdasarkan gambar di samping, jika nilai masing-masing hambatan adalah R1 1 ohm, R2 3 ohm, dan R3 2 ohm, dihubungkan pada beda potensial 12 volt. Tentukan A. Hambatan pengganti, B. Arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan, dan C. Beda potensial pada masing-masing hambatan. Nah, kan soal di atas kita tuliskan dulu yang diketahui, besaran-besaran yang diketahui. Yang pertama ada R1 sama dengan 1 ohm, R2 sama dengan 3 ohm,
dan R3 sama dengan 2 ohm. Dihubungkan dengan beda potensial 12 volt. Sampai sini bisa difahami ya. Ditanyakan yang pertama, A, hambatan total atau hambatan pengganti. Karena ini rangkaiannya seri, berarti hambatan totalnya kita simbolkan dengan RS. Kemudian B, kuat arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Ada I1, I2, dan I3. Yang C, beda potensial pada masing-masing hambatan. Berarti ada V1, V2, dan V3. Jawab yang A, yang pertama, hambatan total pada rangkaian atau hambatan pengganti. Untuk rangkaian seri, hambatan totalnya merupakan penjumlahan dari masing-masing hambatan. R1 tambah R2 tambah R3. 1 ohm tambah 3 ohm tambah 2 ohm sama dengan 6 ohm. Jadi hambatan totalnya pada rangkaian di atas adalah 6 ohm. Selanjutnya yang B. B ada kuat arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Kita cari dulu kuat arus total. I total sama dengan V per R total. V-nya 12 volt dan R-nya tadi 6 ohm. Sehingga diperoleh arus totalnya adalah 2 ampere. 12 dibagi 6, 2 ya. Nah, lalu yang ditanyakan, berapa kuat arus yang mengalir pada masing-masing hambatan? Ingat di sebelumnya tadi sudah kita bahas, ciri-ciri rangkaian seri adalah salah satunya kuat arus yang mengalir pada masing-masing hambatan nilainya selalu sama. Jadi I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I total. Berarti nilainya 2 ampere. Gitu. Paham ya? Lanjut yang C. Beda potensial pada masing-masing hambatan. Ada V1 berarti I1 kali R1. I1-nya 2 ampere. R1-nya ini tadi 1 ohm. Sehingga diperoleh V1 sama dengan 2 kali 1, 2 volt. Lanjut, V2 sama dengan I2 kali R2. I2-nya berapa? I2-nya 2 ampere kali R2-nya tadi 3 ohm. 2 kali 3, 6. Sehingga diperoleh V2-nya adalah 6 volt. Dan terakhir, V3 sama dengan I3 kali R3. I-nya 2 ampere kali R-nya 2 ohm. Diperoleh 2 kali 2 berarti 4 volt. Selesai ya. Contoh soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Nah, ini rangkaiannya paralel. Di situ ada cabang ya di titik A dan di titik B di ujung. Di titik A ada cabang ke atas, ada I1 dan ke bawah ada I2. Berarti ini paralel. Pertanyaannya, berdasarkan gambar di samping, jika nilai masing-masing hambatan adalah R1 2 ohm dan R3 3 ohm, dihubungkan pada beda potensial 12 volt, tentukan A, hambatan pengganti, B, kuat arus yang mengalir pada rangkaian, C, arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan, dan D, beda potensial pada masing-masing hambatan. Kita bahas satu-satu ya. Diketahui ada R1 sebesar 2 ohm, R2 3 ohm, dan beda potensial 12 volt. Ditanyakan
A. Hambatan total atau hambatan pengganti. Karena ini rangkaian paralel, maka kita simbolkan RP. B. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian atau arus total. Kemudian kuat arus yang mengalir pada masing-masing rangkaian. Dan D. Beda potensial pada masing-masing hambatan. Jawab. Nah, untuk menentukan hambatan pengganti pada rangkaian paralel ada dua cara, ada dua persamaan yang bisa kita gunakan. Yang pertama, 1/RP sama dengan 1/R1 plus 1/R2. Atau persamaan kedua bisa langsung RP sama dengan R1 kali R2 per R1 plus R2. Di sini silahkan ada pilih sendiri yang lebih mudah yang mana, karena tidak ada pemaksaan ya harus pakai yang nomor 1 atau harus pakai yang nomor 2, tidak, karena mau pakai yang manapun hasilnya nanti sama. Jadi silahkan yang memudahkan ada yang mana gitu. Di sini kalau ibu sendiri itu lebih mudah menggunakan yang nomor 2. Karena apa? Karena di situ kita tidak harus menghadapi operasional pecahan. Kalau yang nomor 1 rumus pertama, di situ kita harus mengoperasionalkan pecahan, di mana penjumlahan pecahan itu harus menyamakan penyebut dan lain sebagainya. Ibu contohkan dengan menggunakan rumus nomor 2 ya. A, RP sama dengan R1 kali R2 per R1 plus R2. R1-nya 2, R2-nya 3. Kita masukkan 2 ohm kali 3 ohm dibagi 2 ohm tambah 3 ohm. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3, 6 ohm. 6 ohm dibagi 5 ohm. 6 dibagi 5, 1,2 ohm. Jadi, hambatan pengganti pada rangkaian tadi adalah 1,2 ohm. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana kalau dengan rumus yang pertama, yang 1/R? Itu kalau mau dicoba silahkan, nanti hasilnya pasti sama. Kemudian yang B, kita lanjutkan dengan I total. I total sama dengan V dibagi RP. V-nya 12 volt, RP-nya 1,2 ohm. Berarti 12 dibagi 1,2, 10 ampere. Nah, kuat arus yang mengalir pada rangkaian besarnya 10 ampere. Lalu, bagaimana dengan kuat arus yang mengalir pada masing-masing hambatan? I1 dan I2 apakah sama ataukah tidak? Kita lihat ya. I1 sama dengan V per R1. V-nya 12 volt, R1-nya 2 ohm. Berarti ada 6 ampere. I1-nya 6 ampere. Berapa I2-nya? I2 V per R2. 12 volt dibagi 3 ohm. 4 ampere. Ternyata kuat arus yang mengalir pada hambatan 1 dan hambatan 2 tidak sama. Kenapa? Karena pada rangkaian paralel kuat arus yang mengalir pada hambatan masing-masing besarnya tidak akan sama. Kemudian kita lanjutkan yang D, beda potensial 1 dan beda potensial 2. Atau beda potensial pada hambatan 1 dan hambatan 2. Nah, pada rangkaian paralel beda potensial itu nilainya sama. Berarti V1 sama dengan V2 sama dengan V total sama dengan 12 volt. Selesai. Bisa dipahami ya? Nah, contoh soalnya sudah, pembahasannya pun sudah. Sebagai bahan evaluasi, Ibu sajikan latihan soal. Nanti silakan adik-adik kerjakan ya. Yang pertama,
3 buah hambatan masing-masing R1 2 ohm, R2 4 ohm, dan R3 6 ohm dirangkai secara seri. Jika ketiga hambatan tersebut dihubungkan dengan beda potensial 24 volt, tentukan A. hambatan pengganti, B. arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan, dan C. beda potensial pada masing-masing hambatan. Soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Di situ ada 2 buah hambatan dirangkai secara paralel. Yang satu 3 ohm dan yang kedua 6 ohm. Nah, jika hambatan-hambatan tersebut dihubungkan pada beda potensial 24 volt, tentukan A. hambatan pengganti, B. kuat arus yang mengalir pada rangkaian, C. arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan, dan D. beda potensial pada masing-masing hambatan. Nah, 2 soal ini silahkan dikerjakan ya. Contohnya tadi sudah ada. Selamat mengerjakan. Demikian tadi pembahasan materi tentang rangkaian listrik. Terima kasih buat adik-adik yang selalu setia dengan Ayo Belajar Channel. Nantikan video-video kami selanjutnya. Semoga tetap bisa berbagi dan semoga bisa menebar manfaat buat adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.